Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hola amigo Sadayana, kenalin, nama gue Eka, umur gue masih 22 tahun, dan gue lulusan sebuah universitas di area Jawa Barat. Gue adalah seorang pendaki. Bahkan adik gue yang namanya Dwi juga seorang pendaki gunung. Ini semua karena keluarga gue juga keluarga pendaki. Jadi ortu gue mah fine-fine aja kalau anak-anaknya suka main ke gunung. Kayak udah template lah naik gunung tuh. FYI, naik gunung gak segampang yang lu bayangin loh. Banyak hal yang perlu kalian siapin dari hari-hari sebelumnya. Bukan cuma fisik dan stamina, tapi juga persediaan. Apalagi kalau kalian newbie di penaikan gunung, disarankan bareng-bareng sama teman-teman yang udah pengalaman. Kalian juga harus jaga attitude selama pendakian. Kalau enggak, ya tanggung sendiri akibatnya. Attitude di sini bisa dari perilaku lu selama naik gunung. Gimana lu ngomong dan ngontrol emosi lu. Jadi sebisa mungkin jangan begajulan gak jelas, apalagi ngomong kasar. Banyak banget hal-hal di luar Nurul yang bisa kalian temui di gunung. Apalagi di gunung-gunung Indonesia. Bukan gunung kembar ya. Pernah suatu ketika gue main ke gunung. Sebut aja nama gunungnya Gunung Cidori. Anjay Cidori. Gue sama teman-teman gue mencoba mendaki gunung itu. Ya ramean. Kebetulan kita turun hampir maghrib. Terus ada temen gue yang sakit saat itu. Sebut aja namanya Yayu. Akhirnya gue bopong si Yayu sambil jalan bareng yang lain. Terus gue inget omongan nyokap. Sebisa mungkin pas maghrib kalian udah turun. Atau minimal udah di pos lah. Karena katanya maghrib sampai isya itu adalah perpindahan jam alam. Makanya kenapa demit-demit tuh munculnya pas maghrib. Mungkin kalian pernah denger mitos kalau bocil tuh nggak boleh main maghrib-maghrib. Ntar diculik kalong wewe. Ya itu alasannya. Tapi ya wallahu a'lam ya bos. Gue mah cari aman aja. Back to the story. Terus si pemandu kita tuh bilang, udah kita lurus aja katanya. Ya kita ngikut dong. Soalnya kita ke Gunung Cidori juga udah beberapa kali. Jadi udah lumayan hafal. Dan karena baterai headlamp kita juga udah mau habis, jadi kita agak buru-buru tuh. Setelah jalan beberapa lama, kok jalannya beda ya? Gue lihat kanan, temen gue lihat kiri. Ternyata kita kesasar dong. Harusnya kita ke pos, malah masuk ke hutan. Dan itu tuh udah jauh gitu jalannya. Mau balik lagi tapi ya gimana ya? Mana gue lagi bopong temen yang sakit pula. Nih badan rasanya udah kayak kesemutan di sekujur tubuh nih. Aduh. Makin lama makin dalam ke hutan. Kok bawaannya sayup-sayup gak jelas ya? Kayak ada yang ngamatin gitu di sekeliling gue. Untungnya ternyata di belakang kita ada orang lain juga tuh. Wah alhamdulillah selamat pikir gue. Setelah menghela napas lega, gue kira pahlawan. Ternyata beban juga guys. Mereka juga kesasar. Elah nyasar berjamaah ini mah. Untungnya lagi nih, ada yang teriak-teriak nyariin kita. Dan selamatlah kita dari hutan tersebut. Pas udah selamat, orang yang nyelamatin kita tuh bilang kalau tadi tuh selama di hutan ada kayak sepasang mata gitu, nyala di tengah-tengah hutan. Entah tuh macan atau apa ya, tapi kayak mengaum gitu. Dan konon, katanya kalau ada yang gitu jangan diikutin, karena bisa aja itu roh yang berniat mencelakai kita. Anjir, auto merinding disco. Alhamdulillah kami semua masih dalam perlindungan Tuhan. Katanya yang kayak gitu itu bisa ngebakar kita sampai kita meninggoy. Kalau dipikir-pikir, ini roh jahat apa Lord Oza ya? Kok pakai ngebakar segala? Kan nggak mau ya kalau pulang cuma bawa nama. Gosong pula. Meski ya nggak tahu apakah emang itu macan atau roh jahat, tapi dua-duanya sama-sama nyeremin. Nah cerita lain nih, selama gue jadi pendaki handal, cailah handal, sendal kali gue, Dwi sama teman-teman pergi ke gunung Congratulations. Fuck man. Kita berangkat rombongan gitu, dan lagi-lagi ada salah satu yang sakit. Sebenarnya ini fenomena umum ya, dimana kalau selama pendakian ada aja yang sakit. Nah makanya gue bilang di awal tadi, kalau persiapan kita bener-bener kudu mateng. Nggak boleh setengah mateng. Karena ini bukan mau masak telur ya. Hehehe. Bercanda. Soalnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di gunung. Siapa tahu ada gerbang isekai. Kan kita nggak pernah tahu. Kali ini yang sakit namanya Benny, temannya si Dwi. Benny ini udah beberapa kali naik gunung Congratulations.
Cuma kali ini suasananya agak beda. Saat itu lagi hujan. Tahu lah kalau di gunung tuh dingin banget, apalagi kalau hujan. Udah gitu kita cuma bawa sleeping bag dan tenda seadanya. Bahkan Dwi sampai tidur di sleeping bag yang basah. Untungnya dia pakai jaket gua, jadi aman lah. Ampasnya gue jadi cuma pakai kemeja nih. Haha. Bukannya sok kuat sih. Gue cuma lebih mementingkan keselamatan adik gue aja. Kakak panutan gak sih gue? Haha. Pas udah malam, kita semua udah tidur tuh. Dan gue kebangun. Posisi gue paling pinggir. Adik gue di tengah. Dan si Benny di sebelah adik gue. Gue kebangun, terus kaget ngeliat Benny. Badannya ngeluarin asap. Beneran ngebul. Buset. Gue paham kalau orang abis berendam air panas bakal keluar asap. Tapi ini kan suhunya lagi dingin-dinginnya nih. Dan Benny cuma demam. Masa sih sampai ngebul gitu? Gue mencoba buat nggak mikir apa-apa dan lanjut tidur aja. Nggak taunya, pas bangun, keadaan Benny nggak baik-baik aja, gengs. Gue juga udah mulai kena hipotermia karena tidur kemejaan doang. Dwi adik gue lanjut ke puncak. Sementara sebagian orang mencoba buat bawa Benny turun dari gunung. Tadinya gue sama temen gue, sebut aja namanya Kupa, mau bopong dia. Tapi katanya Benny masih bisa jalan. Ya udahlah, Benny jalan di depan bareng si Kupa. Sementara kita sisanya jagain dia di belakang. Kenapa kita taruh dia di depan? Biar kelihatan lah. Daripada dia jalan di belakang, ntar malah ketinggalan berabe. Jalanlah kita menyusuri Gunung Congratulations buat turun. Beberapa lama, gue ngerasa kayak ada yang aneh dengan teman adik gue ini. Sepenglihatan gue, kita emang turun menyusuri gunung. Terus ketemu persimpangan. Seinget gue tuh, sisi kiri adalah jalan biasa. Jalannya ada kayak jejak motor trail gitu, karena emang biasa dipakai sama pemakai motor trail. Sementara sisi kanan itu jurang. Dan si Benny malah belok ke kanan. Gue berhenti sebentar dan bilang sama teman-teman gue, kayaknya nggak ke kanan deh, harusnya ke kiri nggak sih? Terus temen gue bilang, tapi kan si Benny sama Kupa jalan di depan. Mereka juga udah tahu jalan kali. Terus temen gue yang lain nanya, terus gimana nih? Gue bilang, kita ke kiri. Perasaan gue bilang kita kudu ke kiri nih. Berantem lah gue sama temen gue ini. Perkara jalan mana yang harus dipilih. Sampai salah satu anggota rombongan bilang, itu mereka udah turun tuh. Sambil nunjuk Benny sama Kupa. Ya udahlah, gue nurunin ego buat ngikutin Kupa sama si Benny. Gue percaya Kupa tahu jalan. Masalahnya, semakin turun, gue makin ngerasa aneh dengan jalannya nih. Perasaan nggak kesini dah, ucap gue dalam hati. Sampai tiba-tiba gue digagetin sama orang di belakang gue. Ini kemana jalannya? Terus si Kupa bilang, nggak tahu. Si Benny dari tadi turun terus. Habis itu kami semua berhenti dan kaget ketika Benny ternyata menjatuhkan diri ke dalam jurang. Anjir lah, kenapa tuh anak? Wah, udah nggak bener ini. Sedikit info, kalau malam-malam tuh mata kita akan menyesuaikan dengan cahaya yang masuk ke mata. Jadi sedikit banyak kita terbiasa dengan pemandangan di depan. Meski pencahayaan minim, kalau ada jalan, masih ada rumput-rumput atau pijekan gitu. Sementara yang Benny ambil itu jalannya udah putus-tus gitu aja. Berarti di depan itu udah jurang. Dan Benny tanpa babi bu langsung jatuh gitu aja. Berarti kan ada yang aneh. Karena mayoritas rombongan kami udah berpengalaman, jadi kami gotong lah si Benny yang udah terjerembab di dasar jurang. Untungnya tuh jurang kagak dalam, jadi dia masih selamat, cuma pingsan aja. Kita obatin dan olesin kayu putih. Dan gak lama Benny sadar, terus langsung nanya dia, di mana ini? Jeng jeng jeng. Barulah saat itu kita sadar kalau selama ini si Benny kesurupan. Soalnya selama jalan juga Kupa bilang Benny gak ngomong apa-apa, jalan mulu. Ekspresinya kosong. Bahkan kayaknya gak lihat kalau di depannya itu jurang. Terjun bebas aja dia kayak Jeff Hardy. Usut punya usut, katanya si Benny sama sekali gak inget kalau selama ini dia jalan. Dia cuma inget tiba-tiba udah dikasih minyak kayu putih aja. Bejir, jadi selama ini badannya digerakin roh halus. Akhirnya kita semua balik lagi ke atas, ke arah persimpangan tadi. Dan kali ini kita ngambil jalan ke kiri, yang ada jejak ban motor trailnya. Pas udah di base camp tuh, barulah si Benny cerita kalau pas malam pas tidur terakhir, dia sempat mimpi basah. Jir, bisa-bisanya naik gunung malah mimpi basah. Kocak sih kalau dipikir-pikir. Gue ceritain juga apa yang terjadi sama Benny ke adik gue. Dan adik gue juga sama syoknya. Pasalnya kan Benny udah beberapa kali ke gunung ini. Kok bisa dia baru kesurupan sekarang? Mana katanya juga si Benny kesurupan roh orang yang meninggal di gunung. Apa mungkin orang yang meninggal itu minta temen ya? Makanya si Benny dibikin jatuh ke jurang. Tapi ya jurangnya cetek sih. Jadi kayaknya hantunya nggak bakat nyakitin orang deh. Haha. Astaga, nggak boleh bercanda-bercanda. Amit-amit dah, amit-amit.
So, pesan gue buat kalian yang suka atau mau naik gunung, please banget, please, usahain ada temennya. Terus badan dan persiapan ini juga harus siap. Jangan asal nekat aja kalau nggak mau kenapa-napa. Kita nggak pernah tahu di alam itu ada siapa aja. Jadi please banget, berdoa. Kalau bisa sholat ya, sholat. Wajib malah. Oke? Paham kan saudara? Ingat ya, naik gunung bukan buat keren-kerenan, tapi menikmati ciptaan Tuhan. Sekian dulu cerita gue kali ini ya. Jangan lupa share, komen, dan subrek channel Gua Punya Cerita. Bye!